Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali di materi prakarya. Melanjutkan materi minggu sebelumnya, kita akan melanjutkan mengenai teknik pengolahan pangan seperti yang sudah kalian lihat. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama agar selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai ya, seperti yang sudah kita lihat, kita akan belajar mengenai lanjutan materi di pengolahan, yakni tentang teknik pengolahan pangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teknik pengolahan pangan dengan tepat. Yang kedua, mengelompokkan teknik pengolahan pangan dengan tepat. Yang ketiga, nanti kalian membedakan teknik panas basah ya, moist heat, dan teknik panas kering atau dry heat dengan benar melalui game pembelajaran yang linknya nanti Pak Bagus sertakan di bawah. Nah, apa sih definisi dari teknik pengolahan pangan? Ya, teknik pengolahan pangan adalah teknik mengubah suatu bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dengan tujuan agar dapat dikonsumsi ya, seperti itu mengenai teknik pengolahan pangan ya. Teknik itu bisa kita katakan itu adalah suatu cara ya, teknik itu cara. Nah, kita nanti belajar mengenai teknik pengolahan pangan. Di sini nanti kita ada 3 garis besar ya. Teknik pengolahan pangan yang akan kita pelajari yakni moist heat atau panas basah, dry heat atau panas kering, kemudian ada pengolahan pangan yang lainnya. Seperti itu, ada 3 garis besar ya yang akan kita pelajari di materi hari ini. Nah, pengelompokan yang teknik 3 tadi ya, ini dari teknik basah atau moist heat itu ada boiling, poaching, braising, stewing, steaming, simmering, dan mengetim. Kemudian teknik panas kering atau dry heat ada deep frying, shallow frying, grilling, baking, sauteing, mengasap, dan menyangrai. Nah, sedangkan teknik pengolahan lain ada menyaring atau memeras, menghaluskan, mencampur, tidak dimasak atau raw food seperti itu. Nah, masing-masing dari bagian dari 3 ini nanti akan kita pelajari ya, satu persatu, karakteristiknya bagaimana, perbedaannya bagaimana, seperti itu. Nah, adapun perbedaan teknik panas basah atau moist heat dan panas kering atau dry heat kita akan lihat di depan ya. Jadi faktor pengolahan yang membedakannya itu apa? Yang pertama itu dari suhunya. Pada teknik basah itu maksimal 100 derajat ya, jadi sampai mendidih ya, dan tidak lebih. Kalau yang panas kering itu bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, cairan yang digunakan apa? Kalau teknik basah menggunakan air, susu, santan, kaldu, dan saus. Sedangkan teknik panas kering yang biasa digunakan itu minyak dan saus bumbu. Nah, jenis teknik memasaknya, kalau teknik basah itu ada merebus, merebus dengan menutup, merebus dengan sedikit cairan, menyetup, menggulai, mengukus, dan mendidihkan. Sedangkan yang panas kering atau dry heat ada menggoreng dengan minyak panas, menggoreng dengan sedikit minyak, ada yang menumis, memanggang, membakar. Nah, contoh hasil olahannya juga jelas berbeda ya. Pada teknik basah ya ada sup, kolak pisang, setup pisang, brownies kukus, gulai, sayur asem, dan sebagainya. Dan pada teknik panas kering, contoh hasil olahannya ada oseng-oseng ya, fried chicken, cake pisang, sate, tumis kangkung, dan sebagainya. Nah, nanti akan kita pelajari masing-masing dari teknik basah maupun teknik kering ya, seperti itu. Pak Bagus harap kalian harus cermati perbedaan teknik panas basah dan teknik panas kering dari segi 4 faktor ini ya. Nah, kita mulai masuk ke karakteristik teknik pengolahan pangan panas basah.
Yang pertama ada merebus atau boiling. Ini di sini suhu yang digunakan itu hingga titik didih. Titik didih itu kan 100 derajat Celcius. Nah, cairan yang digunakan apa? Air, kaldu, susu. Nah, jenis bahan yang biasa diolah itu daging, sayur, buah, telur. Peralatan digunakan apa? Kompor dan panci. Yang namanya merebus yang menggunakan kompor dan panci atau yang lainnya ya. Nah, yang direbus apa? Biasanya daging, sayur, nah seperti itu. Kemudian ada poaching atau merebus menutup bahan pangan. Nah, di bawah titik didih ya, 92 sampai 96. Direbus secara perlahan dengan api yang kecil. Beda ya. Kalau tadi hingga 100 derajat, kalau sini api yang kecil, jangan sampai cairan yang digunakan itu sampai mendidih. Ada kaldu, air ya, diberi asam. Bahan makanannya biasanya berupa bahan makanan lembut dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk masak seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Seperti itu. Kemudian ada braising, merebus sedikit cairan ya. Suhunya itu maksimal 100 derajat Celcius namun dengan sedikit cairan dan panci tertutup, api dikecilkan perlahan. Bahannya biasanya daging, ikan, sayur seperti itu. Nah, ini ya. Ini ada teknik merebus ya. Terus kemudian ada poaching, merebus dengan menutup bahan pangan, ditutup ya. Ini dibuka karena apa namanya? Nah, terus kemudian ada braising, merebus dengan sedikit cairan. Nah, ini gambar yang telur itu termasuk braising ya, merebus dengan sedikit cairan. Nah, kemudian ada teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Ya, kamu tahu menggulai lah. Nah, maksimal 100 derajat ya. Makanan ditumis dahulu, kemudian direbus dengan sedikit cairan dan api sedang. Biasanya kan telur, daging seperti itu. Kemudian ada mengukus ya. Maksimal 100 derajat, air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap, baru masukkan bahan makanan. Itu yang namanya mengukus. Cairannya digunakan apa? Air. Jenis bahan yang diolah apa? Puding, bolu kukus, bisa sayuran, ikan, dan ayam. Alatnya apa yang digunakan? Ada dandang ya di sini ya, dan kukusan atau steamer seperti itu ya. Namanya steaming ya, mengukus. Berarti harus membutuhkan alat pengukus ya, bisa menggunakan dandang atau apa seperti itu. Kemudian ada mendidih atau simmering, maksimal 100 derajat Celcius. Namanya saja mendidih, berarti cairannya harus dididihkan terlebih dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama sampai permukaannya muncul gelembung kecil. Nah, terus ada mengetim, maksimal 100 derajat Celcius ya. Contohnya nasi tim atau coklat ya. Jadi di sini dicontohkan ya, apa namanya, dalam mengetim itu coklat batang misalnya, coklat batang bisa ditim agar dia bisa menjadi cair seperti itu. Nah, ini pada teknik pengolahan pangan panas basah. Kemudian ada selanjutnya kita mempelajari mengenai teknik pengolahan pangan panas kering ya. Nah, ini yang pertama ada deep frying, menggoreng dengan minyak banyak. Ini suhunya bisa dilihat ya, 176 sampai 190. Cairan yang digunakan minyak dalam jumlah yang banyak. Jenis bahan yang diolah ada daging, sayur, buah, ikan. Kemudian peralatan yang digunakan kompor dan wajan. Itu ya. Dan ada yang sedikit berbeda di sini antara deep frying dan shallow frying. Kalau tadi dengan minyak banyak, kalau shallow frying itu menggunakan minyak yang sedikit. Jelas tentunya suhunya juga lebih agak rendah dibandingkan yang deep frying. Nah, di sini bisa kalian nanti lihat ya contohnya ya, menumis sauteing ya, menumis ya, bisa membuat apa namanya, daging filet ya, atau kangkung ditumis. Nah, itu. Nah, ini contoh deep frying ya, menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak. Kemudian ada shallow frying, minyaknya itu sedikit. Nah, sedangkan sauteing itu menumis, ditumis.
Kemudian pada pengolahan panas kering selanjutnya ada memanggang atau baking ya. Jenis diolah biasanya roti, kalau kamu lihat ya, bisa produk pastry, daging, ikan. Nah, yang jelas kalau baking itu biasanya bisa menggunakan oven seperti itu ya, dipanggang menggunakan oven. Kemudian ada membakar atau grilling, nah, bakar ya. Kalau kamu ingat bakar-bakaran pasti kamu ingat dengan yang namanya ya sate ya, seperti itu. Bisa membakar dengan langsung atau menggunakan teflon atau menggunakan griddle, alat besi panas. Nah seperti ini ya, ini memanggang roti dan membakar, grilling menggunakan griddle seperti itu. Nah kemudian selanjutnya yang terakhir adalah karakteristik teknik pengolahan pangan yang lain. Yang pertama ada menyaring ya. Menyaring juga salah satu teknik pengolahan bahan makanan ya. Saringan ya jelas, menyaring itu butuh yang namanya saringan. Kemudian mencampur ya, mencampur itu diaduk, bisa seperti itu, bisa mencampur bumbu dengan bahan makanannya seperti itu. Kemudian ada yang menghaluskan di sini dalam artian bisa kita mengolah buah menjadi jus. Itu membutuhkan apa ya? Membutuhkan blender, lumpang alu bisa dan sebagainya. Kemudian ada yang tidak dimasak. Nah di sini yang tidak dimasak itu bisa kita simpulkan ya, ada buah dan sayur atau raw food ya. Jadi buah kan pengertian dia tidak butuh ya, tidak, ibaratnya bisa langsung dikonsumsi tanpa melalui proses pemasakan, pengolahan seperti itu ya. Nah, jika ada yang ditanyakan silakan langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa presensi, sebutkan nama, kelas, nomor absen. Jika ada yang kurang silakan ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.